review lagi. Ambil dulu di lemari. Sesuatu yang baru. Welcome back to my channel dengan Benyamin Tandea Beta. Oke, kesempatan ini saya menginformasikan dua helm terbaru yang baru keluar di bulan Januari 2022. Memang saya agak telat ya, sudah ada yang review dari tempat lain. Tapi tidak salahnya saya coba review lagi untuk memperkenalkan lewat channel saya Beta. Oke, pada kesempatan ini saya menginformasikan helm kali ini namanya Aska. Aska ini. Helm Aska. Oke. Kita lihat sejarah helm ini kayak gimana, lebih detail dan produknya gimana. Oke, check it out. Oke teman-teman, sebenarnya ini helm Aska cukup fenomenal juga ya. Karena salah satu helm ini model dan bentuknya ada historinya. Kalau nggak salah, ini produknya mendekati kayak helm GM yang pernah saya jual dulu, limited banget. Namanya helm GM Retro ya. Rally Retro kayaknya, Rally ya, bisa ngecek di Google. Tapi sayangnya barangnya udah nggak produksi lagi, dan kali ini udah keluar versinya Aska. Nah, konsep dan desainnya mirip. Kenapa begitu? Mungkin mereka ada kerjasamanya satu sama yang lain. Dan ini barangnya udah cukup langka. Mengingat bahwa modelnya sangat model kayak Rally, ya teman-teman lihat sendiri ya. Ini yang versi merah dop, itu namanya Neo Nitro. Barangnya asik. Bisa dilihat simple, cuma teknologinya ini sama GM ada sesuatu yang beda. Oke teman-teman, ini penampakan GM dulu. Tuh lihat, mirip banget kan. Tapi dari kualitas bahan tentu GM ini lebih bagus karena masih standar DOT. Yang ini yang limited versi One Heart-nya Honda. Saya tahu dapatnya di Honda doang. Dan ini yang pernah saya jual, ini retro GM yang kayak bendera Inggris itu, wih cakep juga ya. Konon ini helm sangat limited, saya punya cuma satu doang dan akhirnya sold juga. Oke. Nah, ini kenapa disebut helm Paris Dakar tuh teman-teman lihat kayak yang pembalap ini pakai. Itu cuma tempelan mic-nya itu bisa lepas pasang ya. Jadi itu untuk tambahan. Ini bisa lihat. Nah, itu ada mic-nya yang model yang mic, ada juga yang langsung pasang kayak di body helm gitu. Ya cakep modelnya, dibautin loh kayaknya. Nah, ini model Paris Dakar yang dibilang. Nah, oke, desain konsepnya cakep sekali yang dipakai. Jadi ini konsep yang saya bilang helm retro tapi modelnya kayak Paris Dakar. Tuh bagian atas kita akan lihat yang satu lagi. Ini kita pengenalan produk dulu ya. Karena dulu di GM pernah launching, tapi sayangnya barangnya limited dan akhirnya sekarang lihat konsepnya jatuh di helm Aska. Nah, semoga teman-teman ada yang suka dengan helm ini dan ya bisa bro, ini juga mantap nih. Oke, sekarang kita pengenalan langsung aja ya. Selamat datang di Aska. Modelnya kita udah tadi konsepnya udah kayak retro dan ini sebenarnya helm yang konsepnya kayak Paris Dakar. Teman lihat bagian atas mirip semua kayak helm Paris Dakar, cuma bedanya nggak ada mic di sini. Kalau dibikin mic mantap. Nah, tadi saya coba jelasin ya, bahannya GM tuh memang jauh lebih baik karena ini GM tuh dulu pernah standar tuh DOT kalau nggak salah. Kalau ini nggak ada DOT lagi, ini langsung SNI saja. Ya. Tapi selalu saya bilang di Aska selalu SNI-nya tuh murni, artinya bahan batoknya kualitasnya top punya, jadi sesuai standar. Ya, yang saya bilang perbedaan dari produk yang GM dulu yang biasa mirip sama yang Aska, ini teknologi yang baru yang disematkan di sini. Sama-sama punya double visor, tapi double visor di Aska kali ini luar biasa beda karena ini udah menggunakan kaca chrome silver visor with water resistant teknologi. Jadi kacanya ini anti air. Keren nggak? Keren nggak? Panik nggak? Panik nggak? Panik lah, masa nggak? Ini teknologi paling baru, cakep ampun. Jadi ini dulu yang di helm GM itu setahu saya bukan double visor ya. Kaca bagian ke batas hidung ini itu kacanya hitam reben. Seperti kacanya NHK Supermoto. Tapi sekarang udah disematkan teknologi like this. Mantul habis. Nah, ini sesuatu yang baru yang cukup terkesan. Saya belum coba kaca ini bisa pasang di Supermoto nggak? Penasaran juga. Tapi ini asik ya, sesuatu yang baru. Tapi saya udah pernah coba pakai yang kaca kayak gini. Malam agak gelap dikit dan kemudian ini siangnya adem banget karena bisa tahan cahaya matahari. Nah, teman-teman lihat model dan bentuk padnya. Padnya bentuknya pendek ya, nggak terlalu besar, nggak terlalu panjang juga kayak itu pembalap Paris Dakar pakai. Dan juga ini belakangnya nggak ada lubang udara sama sekali, memang klasik. Dan ini ada garis-garis retro ya sampai di sini ya.
Ya, kemudian di sini ada baut kunci bunga. Biasa yang di GM kalau nggak salah kuncinya L, lebih mewah sedikit ya. Dan kemudian ini yang bikin beda. Kalau di GM dia pakai karet biasa, ini dikasih semacam kayak jahitan-jahitan gitu. Maksudnya apa ya? Supaya mungkin kelihatan lebih kesannya lebih klasik banget lagi ya, dikasih jahit. Oke, kita ke yang merah dulu ya. Yang merah, ini dia, merah dop. Nah, sama aja jahitan-jahitannya juga di samping lengkap semua, dan kuncinya juga baut bunga, kunci obeng bunga, dan ini merah dop. Nah, ini sama, teman-teman bisa lihat. Kemarin saya punya yang ukuran M pada sold ya, karena kepala orang Kupang rata-rata kepalanya kecil. Jadi suka juga nih helm. Nah, setelah ini kita akan coba ngetes di kepala kayak gimana sih kalau dipakai. Oke, teman-teman, cara pakainya seperti ini. Nih, kalau di kepala dia bentuknya seperti ini. Helmnya dia punya, orang bilang kayak double visor ya, kayak gini. Nah, ini kalau siang, bisa stikernya, sorry ya. Ini cuaca sekarang ini dia jadi adem. Dia tidak bikin silau. Nah, kalau malam ini saya tahunya agak gelap. Tapi kacanya sudah anti air. Dan kelebihannya lagi hebatnya, helm ini nyaman di kepala. Oke, pada basically-nya ini kan bukan DOT kan, jadi tidak seberat NHK. Ini layaknya SNI original. Jadi bahannya masih cukup bagus, masih punya kualitas lah daripada helm abal-abal. Oke, nah ini yang hitam, kita coba yang merah lagi. Oke teman-teman, ini yang merah dopnya. Gimana? Dobesan hitam atau merah dop? Nah ini, dia kalau turun dia sistem lock, ada locknya. Tek. Jadi kalau naik habis, ini ada turun, lock. Nah, ada tambahan lock, jadi ada kunci. Nah, ini versi merahnya, merah dop. Cakep tidak nih? Oke, ini untuk pemakaian hari-hari, saya rasa helm ini cukup bagus karena simple, yang kedua nyaman dipakai, SNI masih, kualitas masih ada. Cuma kalau pakai ngebut sama ini jangan deh. Kalau pakai ini pakai full face, apalagi untuk long distance. Kalau ini dalam kota oke, masih saya rasa bagus. Tapi lebih baik pakai yang original SNI dan kemudian barang pabrikan benar-benar. Kenapa pabrikan benar-benar? Karena kualitas bahan pabrik itu jauh lebih baik daripada lokalan. Camkan itu baik-baik. Jadi, bos, gimana yang lokalan pernah jual? Ya mungkin saya ada jual lokalan, tapi kualitasnya harus mendekati pabrik. Jangan terlalu parah kualitasnya, karena saya juga jual barang juga harus memperhitungkan keselamatan orang lain, apalagi user saya. Oke, jadi ini yang merah dop. Dia sendiri sama yang hitam, bagus yang mana? Karena dua-duanya laku. Oke teman-teman, saya rasa hari ini cukup sekian video mengenai helm baru hari ini yang saya buat. Tapi kali ini bukan NHK, bukan GM, bukan Snail, tapi melainkan Aska. Ini helm cukup punya sejarah karena waktu itu saya punya produk yang GM yang cukup mirip dan akhirnya munculnya di Aska. Semoga teman-teman bisa dapat informasi baru lagi mengenai helm apa saja. Dan saya minta tolong teman-teman untuk subscribe channel saya dan juga tekan tombol like, jempol, dan juga tekan tombol notification, itu lonceng ya, buat ikutin perkembangan, karena itu berlangganan, itu free, gratis ya. Cuma kalau Anda bisa subscribe, buat saya bahagia, dan bisa nonton YouTube saya juga bahagia. Dan kemudian juga jangan lupa komen yang baik. Buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, saya thank you banget, karena itu yang saya bisa bagikan ke Anda. Saya cuma ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk ikutin terus YouTube saya, karena video saya akan bahas mengenai apa saja yang menurut saya baik, yang untuk perlu dibagikan kepada teman-teman semua. Teman-teman, terima kasih ya semua dukungan kalian. Semoga channel saya tetap bangkit, tetap semangat, dan jangan lupa untuk tetap follow saya. Buat YouTube, terima kasih. Dengan YouTube banyak yang mengenal saya, banyak yang terbantu dengan video saya. Ada yang saya bagikan tentang buah kaca helm, tentang rem ABS. Itu banyak orang tertolong dengan informasi yang channel YouTube yang saya bagikan. Ya, semoga teman-teman yang dapat manfaat itu semakin diberkati. Dan juga kalau memang video ini bagus, suka, tolong bagikan ke teman-teman yang lain. Karena saya buat apa adanya. Sorry, nggak ada terlalu banyak edit-editan, apa adanya, ala kadarnya. Karena saya seorang penjual yang seutuhnya, bukan desain editor. Penjual seutuhnya. Oke teman-teman, juga aja. Terima kasih. Jumpa lagi saya di video berikutnya. Jangan lupa teman-teman untuk ngikutin terus. Terima kasih, saya next video. Bye bye. Oke, bonus. Cek sound,
suara dari Ninja ZX 25R. Enak banget. Oke teman-teman, ini knalpotnya menggunakan knalpot Yoshimura original Japan. Kita nebar dikit ya.